Baik, kita lanjutkan belajar kita di pemrograman Java. Kita masuk pada topik tipe data bukan primitif. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe data primitif, yaitu tipe data bawaan gitu ya. Sekarang kita masuk di tipe data bukan primitif. Nah, tipe data primitif adalah tipe data bawaan dalam bahasa pemrograman. Ya. Tipe data primitif itu tidak bisa diubah. Nah, tipe data number, char, boolean adalah tipe data primitif seperti yang kemarin kita sudah coba ya. Nah, kemudian tipe data primitif selalu memiliki default value. Ya, kalau misalnya kemarin tipe data number gitu kan value-nya 0 gitu ya. Kalau integer, bilangan bulat, tipe datanya default value-nya 0. Kalau bilangan pecahan atau float gitu ya, itu tipe default-nya atau data nilai value default-nya 0,0. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang tipe data string. Tipe data string bukan tipe data primitif, ya. Sehingga ketika kita mendefinisikan tipe data string, maka kalau tidak kita berikan initial value, nilainya 0, gitu ya. Nah, kemudian tipe data bukan primitif, karena ini sebuah objek, ya, seperti halnya objek lain di Java, maka bisa memiliki metode ya atau function. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang metode dan function atau function itu di bab yang berbeda. Dan di Java, tipe data primitif itu memiliki turunan, memiliki padanan gitu ya, yang sifatnya bukan primitif. Jadi ada konversinya ke tipe data bukan primitif atau tipe data objek gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemarin kita sudah menggunakan tipe data byte gitu ya. Kemudian short, in gitu ya, long, float, dan double. Nah, konversinya atau representasi di dalam tipe data bukan primitif yang objek, byte itu menjadi byte dengan huruf besar. Jadi yang membedakan adalah huruf depannya. Kalau huruf kecil, maka tipe datanya termasuk primitif. Kalau huruf besar, kita mendefinisikannya, maka termasuk tipe data bukan primitif atau objek, gitu ya. Ya, kalau char, gitu ya. Kalau char yang tipe data primitifnya, maka bukan primitifnya karakter. Boolean pakai huruf B besar. Nah, contohnya seperti ini. Kita kemarin sudah belajar tentang tipe data atau mendefinisikan variabel menggunakan kata kunci var, gitu ya. Yang ini otomatis akan diterjemahkan oleh Java sebagai tipe data in, ya, primitif in. Nah, kemudian kita bisa mengubahnya menjadi tipe data bukan primitif, yaitu tipe data objek dengan cara mendefinisikan tipe datanya integer dengan i besar. Nah, kita definisikan seperti dalam contoh ini. Oke. Nah, ini integer, variabelnya new age, kemudian value-nya, ya, value-nya awal, default value-nya kita ambilkan tipe data primitif, int, in, gitu ya, dengan variabel age. Nah, ini adalah cara mendefinisikan tipe data bukan primitif. Yang ini meskipun ini nggak harus kita kasih age, gitu ya. Tanpa kita kasih seperti tipe data sebelumnya, tanpa kita berikan nilai value awal, dia sudah bisa terbentuk sebagai tipe data non primitif. Nah, seperti ini var pilihan true. Nah, ini otomatis akan didefinisikan sebagai tipe data primitif. Nah, ketika kita mau mengubah, kita mau menjadikan dia menjadi tipe data yang bukan primitif atau tipe objek, maka definisinya menjadi boolean huruf
besar, gitu ya. Mari kita coba di programnya, ya. Kita buat file baru, new class tipe data object. Ya, saya buat gitu aja ya. Nah, seperti biasa kita hapus. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, kita akan membuat variabel, menginisiasi variabel tadi ya, seperti var age sama dengan misalnya 40. Nah, ini boleh ya. Ingat pelajaran sebelumnya bahwa mendefinisikan variabel bertipe integer, int, sorry, kalau integer nanti definisinya adalah bertipe bukan primitif. Nah, kemudian kita akan mengubah ini menjadi tipe bukan primitif, integer new age, ya. Ini variabel baru. Variabel baru. Kalau kita tidak definisikan bagaimana? Ya, boleh gitu ya. Kalau tidak kita definisikan boleh. Tapi ini nanti kita berikan nilai untuk new age-nya, atau kita langsung tuliskan di sini lebih gampang gitu ya. Kita ambilkan nilai age. Nah, ini cara membuat definisi variabel dengan tipe data bertipe objek, bukan primitif gitu ya. Kita sama nanti kalau kita lihat hasilnya akan sama. Coba kita cetak. Ya. Langsung kita cetak age. Ya. Yang satunya kita cetak new age. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, sama. Terlihat sama. Ya. Nah, kita bisa melihat, mengujinya. Ya. Kalau tipe data bukan primitif, itu ada metode yang melekat di dalamnya. Jadi ada fungsi untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi ini cara mendefinisikan dulu, mendefinisikan variabel dengan tipe data primitif dan tipe data bukan primitif, yaitu int dan integer. Oke, coba kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Mengkonversi dari tipe primitif menjadi tipe bukan primitif. Tadi kita sudah buat yang ini ya. Age 43 new age, kita ambilkan nilai value-nya adalah age. Nah, kemudian bagaimana cara mengkonversi ya, mengkonversi tipe data dari tipe data primitif menjadi tipe data non primitif jika tipe datanya berbeda. Kalau sama tidak masalah ya. Kalau sama ini sudah langsung terkonversi ya. Kalau sama. Ini dari age, ini tipe data primitif, kita buat variabel baru new age dengan nilai awal age. Nah, ini artinya yang tadi sama-sama 40, ini di sini 43 ya, itu sudah berubah menjadi integer atau tipe data bukan primitif. Nah, kalau masalahnya kalau bukan setipe, misalnya ini, ya, misalnya ini kita mau ganti tipe datanya menjadi tipe data yang berbeda, sort misalnya. Nah, ini juga sama, kita akan memanggil metode di dalam tipe data yang berbeda tadi. Tapi perhatikan, metode itu hanya melekat pada tipe data bukan primitif. Jadi kalau tipe data primitif tidak bisa kita ambil metode, gitu ya. Coba kita kembali ke kodenya. Nah, misalnya begini.
kita mau membuat sebuah apa namanya, kita konversi. Nah, kita coba dulu mengkonversi dari New Age ya. Kalau kita konversi menggunakan Age yang mau kita konversi tidak bisa. Konversi dengan ke tipe data yang lebih tinggi seperti kemarin ya. Misalnya ya, short ini saya ambil short Age gitu ya. Ini tipe data short ya, yang lebih tinggi dari integer. Kalau saya mau mengkonversi dari age ya, itu mesti error nanti ya, nggak bisa ya. Nah, kita harus konversinya dari yang tipe data bukan primitif, yaitu new age. Kemudian kita tambahkan titik untuk memanggil metode yang tersimpan di dalam tipe data integer. Nah, nanti IDE-nya akan otomatis menampilkan metode-metode yang tersedia yang bisa Anda manfaatkan yang melekat di dalam tipe data objek. Ya. Jadi misalkan ini berarti saya akan memanggil metode sort value. Nah, ini artinya sort age itu tipe datanya sort ya, yang diambil dikonversi dari variabel new age. Gitu ya. Nah, kita coba kita tes. Kita tes menggunakan ini. Kita cetak dulu. Ini sudah dicetak yang atas ya. Kemudian kita ambil sort age. Ya, tipe data sort. Ini variabel sort age, ini tipe datanya sort. Kemudian kita ambil, karena dia tipe data bukan primitif ya. Jadi dia punya metode. Ya, punya metode, kita ambil yang metode yang untuk membaca kelasnya kita ambil get class. Kelasnya besar. Nah, coba kita lihat ini kita mengambil metode get class. Ini adalah untuk menampilkan tipe datanya apa ya, berjenis apa. Ini untuk variabel sort age. Kemudian yang atas saya tambahkan untuk variabel new age. New age kita ambil get class ya. Nah, kita akan lihat ya. Yang pertama adalah new age ya. Ini saya tambahkan biar enak. Variabel new age bertipe gitu ya. Kemudian saya ambil juga di sini, saya copy aja. Variabel sort age bertipe apa gitu ya. Oke. Kita coba jalankan dulu. Nah, di sini terlihat, perhatikan di bawah nih, variabel new age bertipe integer, ini ya, integer. Kemudian variabel sort age bertipe sort. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita bisa mengkonversi dari integer ke dalam tipe data short age yang memiliki rentang lebih luas, gitu ya, lebih panjang untuk menampung memori. Oke, nah ini kita sudah menambah khasanah kita tentang variabel atau tipe data bukan primitif. Ya. Kita akan lanjut, coba kita lanjut ke slide-nya.
Nah, metode pada tipe data bukan primitif. Ya, tadi sudah kita contohkan ya metodenya. Jadi metode itu adalah eh, ini mudahnya metode adalah sebuah cara untuk melakukan tugas tertentu. Ya. Metode itu di dalamnya terdapat kumpulan baris kode yang dikelompokkan untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi sebenarnya metode itu seperti prosedur ya. Ya, seperti prosedur atau function yang pasti yang melekat di dalam sebuah objek pada pemrograman Java. Ya. Nah, karena tipe data bukan primitif dianggap objek, maka dia punya metode bawaan. Seperti yang kita contohkan tadi, get class gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ada tipe data string, ya itu sama. String itu juga sama, tipe data objek gitu ya. Nah, ini kita contohkan, tadi sudah kita tulis get class. Kemudian kalau string kita bisa ngambil panjangnya. Oke, coba kita biar enak kita buka kodenya lagi, kita tambahkan di sini misalnya ini saya tulis saja string nama sama dengan ya. Nah, kita coba nama itu tipe datanya apa, kemudian sama apa enggak, ada apa enggak ya, kan gitu kan. Ada apa enggak name. Nah, name get class, ada enggak? Oke. Sebenarnya get class untuk string sudah pasti ya. Kita sudah mendefinisikan di sini string. Kemudian seperti tadi contohnya, kita mau cetak jumlah karakter pada, nah ini saya tambahkan, pada string itu ada operasi yang namanya escape karakter gitu ya. Escape karakter, ini saya coba ya. Nama, kemudian plus, kemudian slash. Oke. Kita tambahkan name titik length. Nah, nanti kita lihat apa hasilnya. Run. Nah, ini perhatikan. Ya, ini yang atas sudah ya tadi. Kemudian tipe datanya integer, short, string yang sebelah bawah ini. Nah, ini tipe datanya string. Kemudian jumlah karakter pada kata Edi Widodo, nah ini sama dengan 10. Nah, ini adalah metode untuk menghitung jumlah karakter atau panjangnya sebenarnya ya. Jadi panjangnya variabel name ya. Variabel name itu panjangnya berapa. Jadi digunakan metode length ya. Kemudian ini perhatikan, dalam menggunakan string, menulis string itu ada yang disebut dengan escape karakter. Escape karakter itu ditandai dengan tanda backslash gitu ya. Backslash. Bentar ini saya rapikan aja. Nah, ini perhatikan backslash-nya itu tidak ditulis. Ya, backslash-nya tidak ditulis. Kemudian yang ditulis adalah tanda petiknya, petik 1. Ini juga sama, tanda petik 1. Ya. Jadi ini eh, yang disebut dengan escape karakter. Nanti banyak escape karakter ya. Selain apa namanya tanda petik, ada misalnya return gitu ya. Apa namanya berbagai fungsi untuk escape karakter di Java. Kita kembali ke ini escape karakter. Coba kita kembali ke slide ya.
Ini tadi contohnya escape karakter untuk petik 1. Jadi cara kita menuliskan petik 1 itu kita gunakan tanda backslash. Ya, kalau tidak menggunakan tanda backslash nanti akan salah ya. Dianggap salah, misalnya saya menggunakan apa namanya? Gini aja gini. Apa namanya? Kita akan menggunakan contoh di file yang lain. Kita simpan dulu aja. Save ya. Terus kita buat dulu kelas escape karakter. Oke. Nah, escape karakter itu macamnya apa saja? Kita coba cek di sini. Nah, ini adalah contoh escape karakter tadi ya. Ada backslash petik 1, T ini untuk memberikan tab, kemudian petik 1 untuk memberikan single quote pada sebuah kalimat gitu ya. Kemudian petik 2, R itu untuk backspace ya, dan seterusnya ya. Oke, ini nanti kita akan lihat contohnya di program. Kita buka tadi escape karakter gitu ya. Nah, sekarang kita coba di sini. Oke. Saya akan membuat sebuah variabel string. Sorry. Stringnya kalimat gitu ya. Kalimat 1 lah. Misalnya nama saya adalah gitu ya. Saya tulis di sini string nama. Nama saya adalah ya. Saya mau berikan petik 2. Ini nama gitu ya. Saya akan berikan petik 2 di sini, berarti saya menggunakan ini ya. Kemudian saya tambah lagi belakangnya dengan begini. Nah, nama saya, nama, kalau petik 1 error enggak? Errornya di mana ini? Oh, sorry. Aduh, salah. Ini kan ini kan bukan print ya, ini bukan print. Oke, ini kan saya masih mendefinisikan variabel, jadi bukan print ya. Oke, salah. Ini string kalimat 2 misalnya. Saya mau mencetak beginilah. Saya mau mencetak kalimat 1 ya. Kemudian saya tambah dengan escape karakter ya, saya tambah dengan nama. Kemudian saya tambah dengan escape karakter ya. Nah, ini hasilnya apa?
Coba kita run. Nah, jadi namanya di dalam tanda petik 2 ini ya. Jadi escape karakter ini tertulis. Kalau kita nggak pakai escape karakter bisa nggak? Nggak bisa. Nanti dianggap error karena petiknya kebanyakan. Nah kan nggak bisa error ya. Ya. Kalau petik satu tanpa escape karakter hasilnya apa? Kita lihat. Nah kalau petik satu bisa. Ya. Petik satu kenapa kok bisa? Ya, karena ini ada pembeda antara quote 1 dan quote 2. Jadi quote ini seperti tanda kurung gitu ya, tanda kurung di mana ini mengawal ini, mengapit yang dianggap ini berbeda. Jadi ini sama ini tengahnya ini adalah hal yang berbeda. Kecuali tadi seperti ini. Nah ini dia nggak mau. Ya kalau saya tambahkan ini, kalau di enter. Nah dia nggak akan mau kecuali kita tambahkan begini. Ya. Kemudian yang belakang juga kita tambahkan begini. Nah, jadi dengan ini ya, dengan ini misalnya saya tambah space gitu ya. Nanti kita dapat memformat sebuah kalimat sesuai dengan ini tanda bacanya ikut gitu ya. Kalau escape karakter yang lain misalnya ganti baris gitu ya. Ganti baris saya coba di sini. Oke. Ini saya ganti dengan N coba ya. N itu return. Saya run. Harusnya Edi Widodonya ada di bawah. Nah, ya, Edi Widodonya ada di bawah. Tapi petiknya satu karena yang tadi yang di sini hilang. Saya tambahkan lagi petik. Hmm. Nah, jadi yang ini nama saya adalah, tapi petiknya tidak di belakang enter. Nah, harusnya gini ya. Jadi setelah N ini, setelah return ini, enter ini seperti di enter ke bawah. Ya. Nah, escape karakter N ini seperti di enter ke bawah, jadi ganti baris. Ya, gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan juga untuk fungsi-fungsi yang lain, yang escape karakter misalnya tadi seperti T, tabulasi gitu ya, backspace, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh untuk menuliskan escape karakter. Baik, jadi itu untuk tipe data bukan primitif ya. Saya kira cukup untuk sementara ini. Nanti kita akan lanjut di topik berikutnya. Terima kasih.